Kemudian waktu nyumbang, dia tidak mau disebut namanya, hamba Allah 5 juta. Dari hamba Allah 5 juta. Kemudian dia berkata sama temannya, ente tahu nggak kemarin hari Jumat siapa itu hamba Allah yang 5 juta? Saya. Hari Jumat ikhlas, hari Sabtu kagak. Bisa ikhlas di hari Jumat, tidak ikhlas di hari Sabtu. Yang kayak begini jarang. Atau ada seorang yang jago ngaji, waktu belajarnya rajin, ikhlas, tatkala jadi ulama dia tidak ikhlas. Atau ada kalanya tatkala muridnya tidak menghormati dia, lalu dia hatinya tadi tidak kamal al-awsaf, lalu keluar bahasa-bahasa yang tidak baik. Bukannya doa, kalau Rasulullah kan ditimbugi yang keluar doa. Itulah kamal al-awsaf. Jarang yang seperti ini, jarang. Di saat kita lemah, di saat tidak memiliki kekuatan, kalau kita diserang, diam wajar. Lalu bagaimana kalau kita memiliki kekuatan dan orang itu lemah? Bisa tidak kita kamal al-awsaf? Maka kata Rasulullah, kalau belum tentu kita memiliki 100 guru yang akhlaknya kayak begitu ada. Maka jika ada, dekati. Kunu ma'as-shadiqin. Enggaklah kamu semua berada beserta orang-orang yang shadiqin, yang benar. Tadi Imam Nawawi menerangkan hatinya bersih, akhlak luarnya bagus, zahiran wa batinan. Maka benar apa yang disampaikan tadi dalam makalah ini, harus meningkatkan akhlak dan membagus iman. Hadis qudsi itu memperbaiki iman. Hadis qudsi. Maka kalau kita lihat Al-Quran, lafaz dan maknanya dari Allah diturunkan melalui malaikat Jibril. Hadis qudsi, lafaz dan maknanya dari Allah tapi langsung, tidak melalui malaikat Jibril. Itu dibutuhkan untuk memperbaiki iman. Jadi iman kita butuh hadis qudsi. Di antaranya hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, saya bagaimana sangkaan hambaku saja. Jadi banyak orang yang beriman kepada Allah tapi sangkaannya jelek ke Allah. Itu imannya kudu dibereskan oleh hadis qudsi. Mudah-mudahan dalam acara ini akhlak kita tambah baik, iman kita tambah bagus, sebagaimana inti daripada pesan makalah ini. Dan kita alhamdulillah punya guru yang musyib, dan bukan saja hanya dengan seperti ini makalah, tapi dengan kita berdoa langsung ke Allah, minta bimbingan guru. Jika kita yakin karomah guru itu akan membimbing kita kepada hal yang baik-baik, itu insya Allah, Pak, insya Allah. Hadirin rahimakumullah, di dalam thariqah hampir semua mursyid, terlebih mursyid kita yang ada di hadapan kita, itu membawa murid-muridnya untuk sampai kepada ma'rifat. Coba kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Abuya, selalu Allah dan Allah, bahkan kita diajarkan untuk fana. Kemudian kita juga dengar ilahi anta maqsudi wa ridhoka, yang kita minta itu ridhoka, ridhomu ya Allah. A'tini mahabbataka wa cintamu dan ma'rifat kepadamu, mahabbah
ridho, ma'rifat. Tiga perkara inilah yang disebut dengan ma'aliyal umur. Perkara-perkara yang derajatnya tinggi. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tabrani, innallaha yuhibbu lakum ma'aliyal umuri wa ashrafaha wa yakrahu lakum safsafaha. Rawahu Tabrani. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kamu, kata Rasulullah, ma'aliyal umur, perkara-perkara yang tinggi derajatnya, wa ashrafaha, dan perkara-perkara yang mulia. Perkara yang mulia, cita-cita yang tinggi, ya tadi minta ridho Allah, minta ma'rifat. Yang di akhir zaman ini akan banyak ditinggalkan oleh manusia, oleh umat Rasul. Umat Rasul di akhir zaman jarang yang meminta ma'rifat, jarang yang meminta ridho Allah. Kebanyakan mereka meminta hal-hal duniawi. Ini untuk memperbaiki iman. Maka jika saja tidak ada thariqah sedunia, bayangkan orang semuanya mengadahkan tangan hanya meminta atina fid dunya wa ma lahum bil akhirati min khalaq. Hanya minta dunia, akhiratnya dia akan rugi. Maka kata Rasul, Allah cinta kepada kamu jika kamu meminta ma'aliyal umur. Asbab khuruj dari hadis ini, Pak. Kenapa Rasulullah mengeluarkan hadis ini? Asbab khurujnya, sebab-sebab keluar ini hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertamu ke rumah seseorang. Kemudian di rumah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijamu, kasih makan, kasih minum, dan dilayani. Biasa. Rasulullah itu jika ada orang yang berbuat baik kepadanya, maka Rasulullah akan mukafaah, akan berbuat baik lagi. Itu ajaran Rasulullah. Jika ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita harus berbuat baik lagi seperti kebaikan yang dia lakukan. Paling tidak doakan. Jangan sampai ada orang baik kepada kita lalu kita berbuat, itu paling jahat. Yang paling baik lagi berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Buat enggak kira-kira? Insyaallah ya. Insyaallah. Mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu kalau dalam Fatihah suka ada begini. Allahumma ighfir man ahsana ilaina wa asa'a alaina. Ya Allah, ampuni orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami dan sekarang dia telah wafat, dan orang-orang yang pernah jahat waktu hidupnya kepada kami, sekarang dia sudah wafat, jadikan kuburannya raudhah min riyadhil jannah. Ada doa begitu. Nah, kalau kita ada orang jahat kemudian meninggal, kita sumpah mudah-mudahan sekarang neraka ketemu. Itu bukan akhlak Rasulullah. Dan alhamdulillah kita mendapatkan ini semua dari guru kita, dan Buya panjang umur ya. Dan anak-anaknya semua bisa meneruskan Buya. Tampak sekali putra-putra Buya semuanya. Ya, kalau saya pikir gini, kalau Buya sayang banget sama kita, ngedoain apalagi kepada anak, insyaallah semuanya akan menjadi warasatul anbiya. Asbab khuruj dari hadis ini, Rasulullah tadi bertamu lalu ada orang berbuat baik kepada beliau. Rasulullah biasanya begitu, pantangan kalau ada orang berbuat baik, dia berbuat jahat, pantangan. Maka kata Rasulullah, sal hajatak,
ya fulan, kamu sudah ngejamu saya dengan para sahabat, sal haja.